Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Nandang Rusmana MPD dan Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Mulyadi Prana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, dan kepada teman-teman kelas D yang saya banggakan. Baik, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai pendekatan dan strategi bimbingan dan konseling. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu Teh Restu Nur Fadila dengan NIM 2007119, Teh Arin Yulistia dengan NIM 2008758, dan saya sendiri Yandi Saipuri Nandar dengan NIM 2008760. Baik, untuk pematerian yang pertama akan disampaikan oleh Teh Arin Yulistia. Kepada Teh Arin, dipersilahkan. Terima kasih kepada Kang Yandi yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai pengertian pendekatan. Slide selanjutnya, Teh. Jadi, mari. Pengertian pendekatan. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cangkupan teoritis tertentu. Menurut para ahli, definisi pendekatan yaitu menurut Depdikbud, pendekatan dapat diartikan sebagai proses perbuatan atau cara untuk mendekati sesuatu. Sedangkan menurut Lefudi, pendekatan pembelajaran merupakan pedoman yang masih bersifat teoritis atau konseptual. Berdasarkan pengertian pendekatan dan pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran merupakan cara kerja mempunyai sistem untuk memudahkan pelaksanaan proses pembelajaran dan membelajarkan siswa guna membantu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Slide selanjutnya, Teh. Wow, mati langsung. Bagaimana pikiran kamu ada tolak? Dulu ini umur aku sangat berubah. Dia minta kunci. Tapi bukan. Kemudian pengertian strategi. Strategi secara umum, istilah strategi mempunyai pengertian sebagai garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sebagai merupakan gabungan kata stratos yang artinya militer dengan ago yang artinya memimpin. Sebagai kata kerja, stratego berarti merencanakan. Sedangkan menurut para ahli, definisi strategi yaitu menurut Darmaya, strategi pembelajaran merupakan pengorganisasian isi pelajaran,
penyampaian pelajaran, dan pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang digunakan oleh guru guna menunjang terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Menurut Etin Solihatin, strategi pembelajaran merupakan pendekatan secara menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran, yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam membantu usaha belajar siswa, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kemudian, menurut Mufarokah, strategi pembelajaran disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi pembelajaran di dalamnya mencangkup pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran secara spesifik. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar siswa, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Slide selanjutnya, Teh. Kemudian, pendekatan dalam bimbingan konseling. Pendekatan dalam bimbingan konseling tersebut benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan konseling yang terarah dan tidak asal-asalan. Tidak semua pendekatan dapat dilakukan untuk menangani masalah klien atau konselor. Konselor harus mempertimbangkan pula standar kelayakan pendekatan yang berlaku di Indonesia. Bimbingan dan konseling memiliki berbagai macam pendekatan yang dapat membantu konselor dalam proses konseling. Pendekatan-pendekatan tersebut, yang pertama ada pendekatan psikoanalisis. Corey 2007 mengatakan bahwa psikoanalisis merupakan teori pertama yang muncul dalam psikologi, khususnya yang berhubungan dengan gangguan kepribadian dan perilaku neurotis. Psikoanalisis diciptakan oleh Sigmund Freud pada tahun 1986. Ia mengemukakan pandangannya bahwa struktur kejiwaan manusia sebagian besar terdiri dari alam ketidaksadaran, sedangkan alam kesadaran dapat diumpamakan puncak gunung es yang muncul di tengah laut. Sebagian besar gunung es yang terbenam itu diibaratkan alam ketidaksadaran manusia. Pada kemunculannya, teori Freud ini banyak mengandung kontroversi, eksplorasi, penelitian yang dijadikan landasan berpijak bagi aliran yang muncul kemudian. Mulanya, Freud menggunakan teori hipotesis untuk menangani pasiennya, tetapi teknik ini ternyata tidak dapat digunakan pada semua pasien. Menurut William 2013, pengertian psikoanalisis meliputi 3 aspek penting, yaitu yang pertama sebagai metode penelitian proses-proses psikis, yang kedua teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis, dan yang ketiga sebagai teori kepribadian. Kemudian yang kedua ada pendekatan eksistensi humanistik. Pendekatan eksistensi humanistik pada hakikatnya mempercayai bahwa individu memiliki potensi untuk secara aktif memilih dan membuat keputusan bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Namora Lumong-Galubis menjelaskan bahwa pendekatan ini sangat menekankan tentang kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi, individu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam melakukan tindakan, tetapi harus berani bertanggung jawab sekaligus mengandung resiko bagi dirinya sendiri.
Pendekatan ini bukanlah suatu aliran terapi dan bukan pula suatu teori tunggal yang sistematik. Kemudian yang ketiga ada pendekatan client-centered. Menurut Namora Lumingolubis, pendekatan ini dikembangkan atas anggapan mengenai keterbatasan dari psikoanalisis. Berbeda halnya dengan psikoanalisis yang mengatakan bahwa manusia cenderung deterministik. Roger mengatakan bahwa manusia adalah pribadi-pribadi yang memiliki potensi untuk memecahkan permasalahannya sendiri. Kemudian yang keempat ada pendekatan Gestalt. Pendekatan Gestalt merupakan bentuk terapi perpaduan antara eksistensial humanistis dan fonemologi, sehingga memfokuskan diri pada pengalaman klien here and now dan memadukannya dengan bagian-bagian kepribadian yang terpecah di masa lalu. Menurut pandangan Gestalt, untuk mengetahui sesuatu hal, kita harus melihat secara keseluruhan. Karena bila hanya melihat pada bagian tertentu saja, kita akan kehilangan karakteristik penting lainnya. Hal ini juga berlaku pada tingkah laku manusia. Untuk yang kelima ada pendekatan behavioristik, yaitu terapi tingkah laku. Behavioristik adalah gabungan dari beberapa teori belajar yang dikemukakan ahli yang berbeda. Terapi behavioristik digunakan sekitar awal 1960-an atas reaksi terhadap psikoanalisis yang dianggap tidak banyak membantu mengatasi masalah klien. Menurut Namora Lumanggalubis, aspek penting dari pendekatan ini yaitu perilaku dapat didefinisikan secara operasional, diamati, dan diukur. Pendekatan behavioristik merupakan pilihan utama yang dilakukan oleh para konselor yang menghadapi masalah spesifik seperti gangguan makan, penyalahgunaan obat, dan disfungsi psikoseksual. Kemudian yang keenam ada pendekatan krisis. Ahmad Juntika Nurihsan menjelaskan pendekatan krisis disebut juga pendekatan kuratif yang merupakan upaya bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami krisis atau bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami masalah. Jadi bimbingan ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami individu. Pendekatan ini dipengaruhi oleh aliran psikoanalisis. Slide selanjutnya teh. Yang ketujuh ada pendekatan remedial. Ahmad Junika Nur Ihsan menjelaskan pendekatan remedial merupakan pendekatan bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami kekurangan atau kelemahan. Tujuan dari bimbingan ini yaitu untuk membantu memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang dialami individu. Pendekatan remedial banyak mempengaruhi aliran psikologi behavioristik. Yang kedelapan ada pendekatan preventif. Ahmad Junika Nur Ihsan menjelaskan pendekatan preventif merupakan pendekatan yang diarahkan pada antisipasi masalah-masalah umum individu, mencegah jangan sampai masalah tersebut menimpa individu. Pembimbing memberikan beberapa upaya seperti informasi dan keterampilan untuk mencegah masalah tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada pendekatan perkembangan. Menurut Ahmad Junika Nur Ihsan, dalam pendekatan ini, layanan bimbingan diberikan kepada semua individu, bukan hanya pada individu yang mengalami masalah. Bimbingan perkembangan dapat dilakukan secara individual, kelompok, bahkan klasikal melalui layanan pemberian informasi, diskusi, proses, kelompok, serta penyaluran minat dan bakat. Kemudian ada pendekatan yang selanjutnya ada pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif didasarkan pada asumsi bahwa kemampuan kognitif merupakan kunci yang membimbing tingkah laku anak. Pendekatan ini dapat dikatakan sebagai pendekatan konstruktivisme yang menjelaskan bahwa anak secara aktif menciptakan atau mengkreasi pengetahuan. Artinya, anak tidak pasif menerima pengetahuan dari lingkungannya.
slide selanjutnya yang ke-11 ada pendekatan belajar lingkungan. Pendekatan ini melalui tingkah laku anak dalam kondisi dan prinsip-prinsip dalam belajar. Yang ke-12 ada pendekatan tradisional. Dalam konselor lebih banyak menggunakan waktunya untuk one-to-one relationship terhadap siswa yang mengalami problem. Pembimbing sering mengadakan konsultasi dengan guru untuk meningkatkan suasana belajar yang variabel dan kelancaran proses belajar. Pembimbing sering juga mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa, akan tetapi pokok pembicaraannya hanya berkisar pada anak yang mengalami problem saja. Sekian pemateri yang bisa saya paparkan. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Restu. Baik, mungkin untuk pematerian yang selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Restu Nurfadilah. Kepada Teh Restu Nurfadilah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu pendekatan development. Pendekatan ini memusatkan diri kepada anak-anak yang normal dan kepada usaha-usaha penciptaan suasana belajar yang efektif, sehat, dan segar. Dalam hal ini, pembimbing tidak lagi bertanggung jawab atas testing program dan pengadministrasian data. Menurut Jainal Akib, pada tahun 2012, jika ia menyelenggarakan tes, bukan untuk kepentingan individual, tetapi untuk keperluan keseluruhan siswa yang lebih luas lagi. Kegiatan tes individual ditangani oleh psikologi atau oleh stafnya. Yang ke-14 yaitu pendekatan dalam konseling keluarga. Menurut Willis pada tahun 2013, tujuan dasar dari pendekatan ini adalah bekerja dengan struktur kontrak yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga terhadap konselor. Secara umum, kontrak-kontrak ini memiliki tujuan suatu struktur keluarga yang independen dan fungsional. Yang ke-15 yaitu ada pendekatan rasional emotif. Menurut Afifuddin, pada tahun 2010, manusia dilahirkan dengan potensi untuk berpikir rasional, tetapi juga kecenderungan-kecenderungan ke arah berpikir curang. Mereka cenderung untuk menjadi korban dari keyakinan-keyakinan yang irasional ini. Tetapi berorientasi kognitif, tingkah laku, tindakan, dan menekankan berpikir, menilai, menganalisis, melakukan, dan memutuskan ulang. Yang selanjutnya, pendekatan fitrah. Menurut Corey, pada tahun 2007, problem-problem yang merupakan kendala bagi baiknya perkembangan fitrah itu diselesaikan melalui proses konseling Islam. Untuk itu, individu dibantu menemukan fitrahnya sehingga dapat selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan untuk mengembangkan dirinya agar mampu memecahkan masalah kehidupannya serta dapat melakukan self-counseling dengan bimbingan Allah. Yang terakhir yaitu pendekatan saintifik. Menurut Bimo Walgito pada tahun 2007, pendekatan ini berdasarkan atas hasil wawancara, hasil penelitian prestasi belajar, hasil tes, dan sebagainya. Itulah beberapa pendekatan dalam bimbingan konseling yang sangat bermanfaat bagi para konselor. Dengan adanya pendekatan-pendekatan ini, seorang konselor dapat dengan mudah mengatasi masalah kliennya. Yang selanjutnya, menurut Samsu Yusuf dan Nur Ihsan pada tahun 2005, mengemukakan bahwa pendekatan bimbingan dibagi menjadi 4 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan kritis.
Pendekatan krisis adalah upaya bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami krisis atau masalah. Bimbingan bertujuan untuk mengatasi krisis atau masalah-masalah yang dialami individu. Dalam pendekatan krisis ini, guru BK menunggu siswa yang datang, selanjutnya mereka memberikan bantuan sesuai dengan masalah yang dirasakan siswa. Yang selanjutnya ada pendekatan remedial. Pendekatan remedial adalah upaya bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami kesulitan. Tujuan bimbingan adalah untuk memperbaiki kesulitan-kesulitan yang dialami individu. Dalam pendekatan ini, guru BK memfokuskan pada kelemahan-kelemahan individu yang selanjutnya berupaya untuk memperbaikinya. Yang ketiga, pendekatan preventif. Pendekatan preventif adalah upaya bimbingan yang diarahkan untuk mengantisipasi masalah-masalah umum individu dan mencoba jangan sampai terjadi masalah tersebut pada individu. Guru BK berupaya untuk mengajarkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencegah masalah tersebut pada individu. Yang terakhir yaitu pendekatan perkembangan. Teknik yang digunakan dalam bimbingan dan konseling perkembangan adalah pembelajaran, pertukaran informasi, bermain peran, tutorial, dan konseling. Yang selanjutnya, strategi dalam bimbingan konseling. Berdasarkan Permendikbud nomor 111 tahun 2014, strategi bimbingan dan konseling berkenaan dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi peserta didik atau konseli mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Strategi layanan bimbingan konseling dibedakan ke dalam menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan jumlah individu. Berdasarkan jumlah individu diantaranya adalah yang pertama ada layanan individual, yang kedua layanan kelompok, ketiga layanan klasikal, dan yang terakhir layanan kelas besar atau lintas kelas. Yang kedua berdasarkan jenis dan intensitas masalah yang dihadapi. Berdasarkan jenis dan intensitas masalah yang dihadapi diantaranya, yang pertama ada bimbingan klasikal, yang kedua bimbingan kelompok, ketiga bimbingan individual, keempat konseling individual, dan yang terakhir konseling kelompok. Yang ketiga berdasarkan cara komunikasi layanan yang dilakukan. Berdasarkan cara komunikasi layanan yang dilakukan diantaranya, yang pertama menggunakan papan bimbingan, yang kedua menggunakan kotak masalah, yang ketiga menggunakan leaflet, yang keempat menggunakan website, yang kelima menggunakan email, yang keenam menggunakan buku, dan yang terakhir menggunakan telepon. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Restu yang telah memaparkan materinya. Mungkin untuk selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai materi tentang layanan bimbingan dan konseling. Nah, baik, menurut Permendikbud nomor 111 tahun 2014, layanan bimbingan dan konseling terbagi ke dalam 4 komponen. Nah, yang pertama yaitu layanan dasar. Nah, di sini layanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok dengan dilaksanakan secara sistematis untuk mengembangkan kemampuan penyesuaian diri yang efektif. Selanjutnya Teh. Nah, jenis layanan dasar ini terbagi ke dalam 5 jenis ya. Yang pertama yaitu bimbingan klasikal. Nah, apa yang dimaksud dengan bimbingan klasikal? Bimbingan klasikal yaitu bimbingan yang diberikan kepada seluruh konseli atau peserta didik dalam satu kelas dan diselenggarakan secara rutin dan terprogram sesuai kebutuhan yang dianggap penting. Ya, mungkin seperti yang
biasanya dilakukan di sekolah-sekolah, yaitu ada jadwal mengenai bimbingan dan konseling yang setiap seminggu sekali biasanya diadakan atau dimasukkan ke dalam jam pelajaran. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada layanan orientasi. Di sini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama di tempat konseli menempuh pendidikan. Mungkin ini seringkali diaplikasikan melalui kegiatan orientasi siswa ya. Barangkali untuk mahasiswa di UPI itu ada Mokaku, seperti yang sudah kita jalani mungkin beberapa bulan yang lalu. Nah, kemudian yang ketiga adalah layanan informasi. Layanan informasi merupakan kegiatan pemberian informasi mengenai pribadi, sosial, belajar maupun karir sesuai kebutuhan dan dapat dilaksanakan secara tatap muka ataupun menggunakan media. Nah, kemudian slide selanjutnya teh. Nah, yang keempat yaitu ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan kegiatan yang diberikan kepada konseli dalam kelompok kecil yang jumlahnya yaitu antara 5 sampai 10 orang guna merespon kebutuhan dan minat sekelompok konseli terhadap suatu materi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada layanan pengumpulan data. Adalah aktivitas mengumpulkan informasi atau data konseli untuk dapat mengetahui kebutuhan dan memahami diri pribadi konseli. Nah, baik untuk materi yang selanjutnya yaitu ada layanan permintaan dan perencanaan individual. Itu merupakan komponen yang kedua ya. Slide selanjutnya teh. Nah, apa sih yang dimaksud dengan layanan permintaan dan perencanaan individual? Di sini layanan permintaan dan perencanaan individual adalah suatu program yang disediakan untuk mengembangkan minat, bakat konseli serta bantuan kepada konseli agar mampu merumuskan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan diri dan pemahaman peluang yang tersedia di lingkungan dengan tujuan agar konseli mampu mengenali diri sendiri dan melakukan kegiatan berdasarkan tujuan, rencana, dan pemahamannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah layanan responsif. Layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada konseli yang mengalami suatu masalah dan memerlukan pertolongan agar konseli tidak mengalami hambatan dalam perkembangannya. Layanan ini bertujuan untuk membantu segera konseli yang mengalami masalah yang berkaitan dengan diri pribadi, sosial, belajar, dan karir agar tidak dapat menghambat perkembangan diri menuju arah yang lebih serius. Slide selanjutnya teh. Nah, untuk komponen yang keempat yaitu ada dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan pemberian bantuan fasilitas secara tidak langsung kepada konseli mengenai bimbingan dan konseling, atau dapat dikatakan sebagai pemberian bantuan kepada konselor guna memperlancar kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, tujuan dari dukungan sistem ini adalah memberikan dukungan kepada konselor atau guru pembimbing untuk memperlancar proses pemberian bimbingan dan konseling. Nah, untuk dukungan sistem ini terbagi ke dalam beberapa jenis juga. Yang pertama yaitu pengembangan profesi dari konselor sendiri atau guru pembimbing. Nah, kemudian ada manajemen program. Dan yang terakhir ada riset dan pengembangan. Slide selanjutnya teh. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.